Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun juga berada, kita semakin damai, kita semakin tenang, dan kita semakin bahagia rasanya bersama bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan ini betul-betul meskipun kita penuh dengan tantangan ya, tetapi insya Allah martabat kemanusiaan kita itu akan semakin meningkat dengan hadirnya bulan suci Ramadan mendampingi kita. Para pemirsa, kali ini kita akan membahas satu topik, bagaimana menjadi selebriti langit. Nah, ini menarik nih. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Kadang-kadang kita mengagumi seseorang karena dia selebriti, public figure. Tapi di dunia, belum tentu public figure di dunia itu public figure juga di langit. Belum tentu ada orang yang tidak terkenal sama sekali, nggak ada yang kenal di bumi, tapi boleh jadi orang itu adalah selebriti langit. Ada contohnya di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi misalnya. Nabi Musa yang sangat terkenal sebagai orang yang paling cerdas. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, tiba-tiba disuruh Allah untuk mencari guru. Kamu masih harus belajar. Gurumu ada di sekitar pantai di sana. Maka mereka itu jalan-jalan di mana ya. Akhirnya ketemulah di sebuah pantai, perkampungan nelayan kumuh. Pasti di sini guru saya ini. Aku diminta Tuhan untuk belajar di tempat ini. Tapi mana ya, tidak ada tanda-tanda pesantrennya ya kan. Yang ada hanya nelayan kumuh. Akhirnya dia bertanya kepada seorang laki-laki tua. Yang tetangga-tetangganya itu nggak ada yang kenal. Itulah kemudian menjadi Khidir yang kita kenal dalam Al-Quran itu. Ya, Pak tua, saya boleh nggak mengikuti pelajaran darimu? Loh, apa enggak salah alamat? Orang kota kok mau belajar di desa tertinggal terpencil seperti ini? Aku enggak punya apa-apa nak. Ya. Tapi bingung juga, iya ya. Masa Allah menyuruh saya belajar terhadap orang yang seperti ini? Kerjaannya nelayan kumuh kan? Tanya kepada tetangganya, terkenal enggak? Enggak ada yang kenal. Biasa-biasa kok, kami semua orang biasa-biasa di tempat ini. Tapi yakin betul orang ini adalah guru saya. Inilah yang saya lihat dalam mimpi. Allah menyuruh saya belajar pada orang ini. Oke, saya tidak main-main, saya mau belajar kepadamu. Singkatnya dalam surah Al-Kahfi itu ayat 60 sampai 82, boleh belajar tapi kamu jangan bertanya. Ikut saya, pokoknya apapun yang terjadi kamu jangan nanya. Ikutlah Nabi Musa. Sampai di turun naik gunung, menyeberang sungai, laut, sampai ke pantai, perahu-perahu nelayan itu dibolongin satu persatu. Masya Allah. Maaf, Pak Kakek, Pak Kiai, kenapa perahu nelayan tidak berdosa ini dilubangin? Bertanya lagi kan. Anda kan kita perjanjiannya jangan bertanya. Maaf Kiai, saya tidak akan mengulangi lagi. Sampai ke sebuah pinggir perkampungan, ada anak-anak seusia taman kanak-kanak itu TK ya. Diambilnya satu orang itu, dicekik lehernya, mati seketika. Innalillah. Ini orang gila nih. Pak Kiai, ini anak yang tidak tahu apa-apa kok kenapa harus dibunuh? Melanggar 2 kali kamu melanggar. Iya maaf, saya tidak akan bertanya lagi. Sampai jalan. Ketemulah di sebuah perkampungan, minta tumpangan, gak ada masyarakat yang mau beri tumpangan. Udahlah, kita kembali ke pinggir kota, ada gubuk reok di situ, kita pugar. Wah, Nabi Musa membangun. Setelah selesai dibangun, habis energi, tenaga, waktu. Apa kata sang guru? Harapan Nabi Musa buyar. Disangkanya padepokan tempat dia nanti akan belajar. Tapi setelah selesai dibangun, mari kita tinggalkan tempat ini. Ya Allah, Pak Tua, untuk apa kita habiskan umur membangun, tapi setelah itu kita tinggalkan? Kamu melanggar 3 kali. Hadza firaqu baini wa bain. Ini perpisahan untuk kita. Yang ketiga kalinya Nabi Musa enggak minta maaf. Kalau kasus yang pertama maaf, kedua minta maaf, yang ketiga enggak minta maaf. Ketahuan sama gurunya. Kalau begitu izinkan saya menjelaskan. Perahu yang kita lubangi kemarin sekarang mencari kita. Untung ada orang baik melubangi perahu itu. Karena keesokan harinya raja yang zalim itu berkenduri merayakan ulang tahunnya di laut. Semua perahu yang layak pakai
dia dirampas dan tidak dikembalikan. Dengan menempel perahu yang di lubang itu sedikit, maka layak pakai lagi perahu itu. Kemudian yang kedua, anak itu kita bunuh, karena kalau anak itu besar nanti akan menjadi racun masyarakat, termasuk mengkafirkan kedua orang tuanya. Anak itu bersyukur untuk dibunuh pada waktu kecil, supaya tidak menjadi sumber keonaran di masa akan datang. Dan yang ketiga, kenapa gubuk ini kita pelihara? Karena ini dibawanya ada harta karun, yang punya masih bayi. Kalau ini tersingkap, maka harta karunnya akan muncul, anaknya masih bayi. Para pemirsa yang saya muliakan, ini apa artinya? Jangan memandang enteng orang yang tidak terkenal di bumi, ternyata bisa jadi itu adalah selebriti langit. Dan jangan takjub, kagum terhadap selebriti, artis-artis kawakan di bumi, mungkin tidak ada yang kenal di langit. Kalau boleh kita pilih, lebih baik mana menjadi selebriti langit atau selebriti bumi? Pasti kita inginkan selebriti langit dan bumi kan. Nah bagi kita, seandainya boleh mengandai-andai, lebih baik kita menjadi selebriti langit, karena kita akan hidup abadi di sana, daripada kita menjadi selebriti di bumi, hanya sejengkal kehidupan di sini. Baina sittin wa sab'in, antara berapa 60 sampai 70 tahun. Enggak akan ada orang yang jadi artis seumur hidup. Kalau keriput, bongkok, bagaimana bisa jadi artis? Tapi kalau kita menjadi artis di langit, tidak akan pernah termakan usia, dan itulah harapan kita. Bagaimana menjadi artis di langit? Tidak ada cara lain kecuali taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai arena untuk mempromosikan diri kita menjadi selebriti langit. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.